Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini, saya akan menyampaikan tentang puasa yang berkualitas. Puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10-700 kali. Nilai puasa di sisi Allah sangatlah bergantung pada kualitasnya. Semakin ia berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, jika puasa yang kualitasnya hanya sekadar menahan lapar dan haus, maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Melakukan amal dengan optimal dan berusaha untuk mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Maka dari itu, marilah kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Lalu, apa saja kriteria puasa yang berkualitas itu? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas merupakan penentu awal kualitas puasa kita. Jika kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempunyai peluang bahwa puasa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukannya karena selain Allah, maka kita tidak mempunyai peluang sama sekali akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Jika kita ingin puasa kita berkualitas, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita batal, seperti makan dan minum dengan sengaja ataupun muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang membuat batal puasa kita tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Maka kita haruslah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menahan emosi agar tidak marah, dan juga menghindari perbuatan dan perkataan dusta. Yang keempat, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak kita jumpai ada orang yang berpuasa pada waktu siangnya melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti hanya menonton TV ataupun bermain game dengan alasan agar lupa akan rasa lapar dan haus. Hal inilah yang harus kita tinggalkan agar puasa yang kita lakukan berkualitas. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Maksudnya adalah yang pertama, kita mempuasakan mata kita dari pandangan-pandangan yang tercela. Yang kedua, kita mempuasakan lidah kita dengan memeliharanya agar tidak berkata dusta. Yang ketiga, kita mempuasakan telinga kita dari pendengaran yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita mempuasakan tangan kita dari menzolimi orang lain ataupun mengambil hak yang bukan milik kita. Yang kelima, kita mempuasakan kaki kita dengan menjaganya agar tidak melangkah ke arah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita mempuasakan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ataupun marah. Langkah terakhir agar puasa kita berkualitas adalah
memperbanyak amal solih selama bulan Ramadan, seperti perbanyak tilawah Quran, berzikir, lalu sholat sunnah, berinfak, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan sebagainya. Demikianlah cara mewujudkan agar puasa kita berkualitas. Semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah SWT dalam berpuasa, sehingga kita mendapatkan puasa yang benar-benar berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.